Rosarinya boleh disimpan dulu. Marilah kita lanjutkan dengan ibadat sabda dan menyanyikan lagu pembuka Dia Mengerti. Persoalan yang sedang terjadi.
Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita semua diundang oleh keluarga dari mendiang saudara kita, bapak kita, kakek kita, saudara kita si Iman, Ignatius Triwibowo, yang pada 7 hari lalu dipanggil oleh Bapa di surga. Bertepatan dengan hari ini sesuai dengan kalender liturgi gereja, merupakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kita telah memohon kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria mau mengiringi doa kita dan supaya berkenan kepada Kristus Putra Tunggalnya, dengan harapan jiwa saudara kita Ignatius Triwibowo memperoleh kemurahan hati Allah, sehingga jiwanya dimurnikan bagaikan emas, putih bagaikan salju, sehingga dapat bertemu dengan para malaikat dan para kudusnya di surga, dan juga bertemu dengan jiwa-jiwa yang telah mendahului pergi dari dunia ini. Tentunya kematian memang akhir dari babak kehidupan di dunia, tetapi bukan akhir dari segalanya. Justru adalah memulai babak hidup baru, yaitu di kehidupan yang kekal dan abadi. Tentunya kita semua yang masih hidup di dunia, kita berjuang bersama-sama untuk memperoleh kedamaian itu. Dan maka marilah kita awali ibadat kita pada malam hari ini dengan menyesali dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga kuasa Roh Kudus menyertai kita pada malam hari ini, sehingga doa-doa kita berkenan kepada Allah dan Allah rela mencondongkan telinga kepada kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kasih, Allah yang berbelas kasih, mengampuni dosa kita, mengasihani kita, dan kelak mengantar kita ke dalam kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan memurniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati saudara kami Ignatius Triwibowo yang sudah menghadap Engkau 7 hari yang lalu. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus, Engkaulah sumber segala kebaikan, Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami. Berkat kebangkitan putramu yang menyelamatkan, karena Dialah Tuhan dan pengantara doa kami, yang senantiasa hidup dan berkuasa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pembacaan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Ratapan, pasal 2 ayat 1 sampai 5.
17-26. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah sahabat Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu antar bacaan Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada kata Tuhan, percaya melalui-Nya, hidup yang mulia dalam cahaya terang, rasa betul dengan Tuhannya. Percayalah kebenaran sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Bahkan yang terang kami hapuskannya, oleh sehingga senyum wajahnya. Rasa kemudahannya kan menghilang cepat dari yang memegang wajahnya. Percayalah dengan sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih oleh Allah." Juga prajurit-prajurit yang mengolok-ngolokkan dia. Mereka
mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adakah di sini teman-teman dari alumni sekolah dan juga Mudika tahun 70 ya, apa tahun 80 nih, atau tahun 90? Hebat ya, ada Mudika yang hadir. Tapi Mudika tahun 80-an ada nggak? Ada nggak? Oke. Boleh dong sedikit sharing cerita. Nggak panjang kok, nggak menggantikan saya homili, nggak, cuma sedikit aja. Ya paling nggak setengah jam lah, atau nggak kepanjangan. Semenit boleh. Yang diketahui tentang pribadi seorang Mas Bowo. Kalau di lingkungan biasanya dipanggilnya Mas Bowo, tapi nggak tahu kalau di rekan-rekan Mudika tahun 80-an ini. Silahkan, boleh duduk, boleh berdiri, bebas seenaknya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kami mewakili Mudika tahun mewakili Mudika tahun 90-an ya, 89. Saya Butik dan teman-teman ada Ipung, Sati dan Evelyn. Ya, yang saya ingat dari Mas Bowo adalah sebelum generasi kami ini, Mas Bowo juga aktif di Mudika dengan Mas Pongki dan beberapa teman lainnya, senior-senior, dan akhirnya waktu itu ada regenerasi ke angkatan-angkatan kami ya, dan waktu itu juga Mas Bowo masih tetap aktif di Mudika dan juga membimbing kami waktu itu dianggap seperti adik-adik kali ya ini, dan aktif juga di paroki. Yang saya ingat juga dia benar-benar mengabdikan dirinya di paroki, terutama di acara-acara gereja seperti Paskah ya. Waktu itu juga termasuk dia pelopor pembuatan keranjang Paskah ya, kita sempat jualan tol Paskah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahkan? Saya nambahin sedikit. Nama saya Ipung. Ini angkatannya Butik ya. Dulu kalau nggak salah kita diceburin ya sama angkatannya Mas Bowo ya. Almarhum Mas Bowo sama Mas Pongki dulu ya. Kalau Mas Pongki saya masih ketemu di Bintaro Jaya ini ya, gerejanya. Nah memang dengan almarhum Mas Bowo nih Mas udah lama nggak ketemu. Terakhir ketemu waktu udah lama banget ya pokoknya. Yang saya ingat ya Mas Bowo tuh orangnya asik banget deh, asik banget, jago main gitar lagi ya. Jadi dulu waktu kita masih culun-culun gitu kan, dulu masih sering camping ya, hampir tiap tahun camping gitu ya di Mudika wilayah 3 ya terutama ya. Nah ini kalau ada Mas Bowo pasti asik, yaitu suasananya jadi sukacita gitu.
Jadi saya rasa Asbo tuh bisa memberikan atau mengalirkan berkat gitu ya ke kami ya, terutama pada saat itu masih juniornya, sehingga sampai membekas gitu ya sampai sekarang gitu. Itu aja tambahan dari saya, terima kasih. Mungkin dari Bu Santi. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan dari Mudika yang udah sedikit berbagi pengalaman tentang kepribadian Mas Ignatius Triwibowo. Dari teman-teman alumni sekolahnya ada Tarakanita? Oke, boleh. Silakan. Sedikit bercerita tentang Mas Bowo. Selamat malam, saya Leslie dari teman alumni SMP Tarakanita 5 Barito. Saya sendiri tinggal di Bali, berdomisili di Bali, dan saya datang kebetulan lagi ada di Jakarta. Sungguh mengejutkan untuk saya karena beliau ini sebelum beliau meninggal, sebelum menerima kabar sekitar 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, pernah kontak saya untuk ngajak ketemu, karena beliau tahu saya ada di Jakarta. Ayo datang saja, ngapain kok diam-diam aja, katanya, nggak ngajak-ngajak. Jadi sampai waktu itu saya sedang kembali lagi ke Bali dan akan kembali lagi ke Jakarta. Saya bilang, Mas Bowo, saya akan kembali lagi ke Jakarta 1 minggu lagi. Oke, kalau gitu nanti ketemu rame-rame. Saya nggak nyangka itu jadi saya ketemu di Pasar Kusir waktu itu. Ya itu dari saya yang terakhir lagi. Beliau adalah sosok yang sahabat yang sangat baik, begitu perhatian pada sahabat-sahabatnya. Sebenarnya beliau ini kakak kelas saya, tapi beliau sangat aktif di alumni WhatsApp group alumni SMP Tarakanita 5. Sangat perhatian kepada para sahabat. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa, beliau juga sangat aktif, suka menyanyi, suka musik-musik, selalu ingin membuat ceria suasana. Saya harapkan arwah beliau beristirahat dengan damai dan seluruh keluarga juga dikuatkan untuk kebahagiaannya. Terima kasih. Terima kasih. Dari warga lingkungan. Nah, karena kan dari itu tadi dirangkum dari beberapa kegiatan sosial bermasyarakat. Sekarang dari warga lingkungan. Boleh perwakilan entah yang seumuran. Mas Bowo tuh tutup usia pada usia 56 tahun ya? Ya, 56. Nah, ada yang seusia dengan Mas Bowo, orang lingkungan? Atau ada yang lebih muda? Boleh deh, silahkan bercerita sedikit aja tentang Mas Bowo di lingkungan, bermasyarakat. Boleh deh, silahkan. Oh, enggak ada ya? Kalau dari saya sedikit, Mas Bowo itu dalam kepengurusan kita selalu care ya, selalu perhatian lah kepada kita. Kalau kita minta masukan juga beliau memberikan dengan baik. Lalu di lingkungan RT juga beliau supel, beliau ramah, beliau sosial sekali orangnya, sangat-sangat sosial. Itu yang saya tahu. Terima kasih. Sekarang dari pihak keluarga. Nah, selain itu ada tambahan nih dari keluarga. Karena ini kan seakan-akan meninggalnya mendadak gitu. Seperti Baron Notus Dear gitu kan, nggak ada yang tahu. Nah, mungkin bisa diceritakan singkat kronologinya gimana. Itu terus terang sungguh luar biasa loh. Karena mungkin bulan ini atau bulan kemarin lihat masih sehat gitu, masih ketemu ciri khasnya tuh senyumnya tuh hehe gitu. Mas Bowo,
Ini kan saya masih ingat di memori itu. Oke, silakan keluarga, mungkin ibunda kandung atau kakak kandung atau adik kandung atau anak atau mantu, boleh silakan. Ya, silakan. Ditunjuk oleh 100 suara katanya Mbak Yanti. Silakan, Mbak. Shalom, selamat malam. Saya adiknya Mas Bo yang paling kecil. Memang Mas Bowo itu kakak yang memang saya sama dia udah ya nggak kakak ya kawan. Pokoknya kita udah om, kaki lu bengkak tuh, nggak apa-apa, gue banyak jalan sama bos. Om, terus tuh ini apa? Kita sering berantem, tapi Mas Bowo tetap baik sama aku dan aku juga tetap menganggap ya abang paling kakak memang paling baik, karena di antara 4 kakak saya cuman dia yang manggil saya adek. Dek, itu selalu. Tapi ya namanya kakak adik sering ribut, tapi di hati kita tuh nggak ada yang namanya benci, nggak ada yang saling lu gini, nggak. Kemarin itu surprise banget ya, kaget bukan main. Mbak Yanti jam 3 Neng, Mas Bowo udah nggak ada. Saya langsung teriak kenceng-kenceng, karena kenapa? Kita sehat-sehat aja, Mas Bowo sehat-sehat aja gitu loh, nggak ada apa-apa. Terus kita jalan sama-sama memang agak santai gitu ya. Kita pernah ke Jogja sama ibu, sama Mas Rudi juga ya Mas, kita semua udah rapi. Dek, bentar ya, bentar, gue mau itu, apa? Nunggu dia buang ke belakang. Ibu bilang, aku memang sudah memaklumi Mas Bowo memang begitu, tapi sebagai kakak dia sayang sama saya. Di dalam tiap berdoa di situ ada foto ibu, saya, bapak, Mbak Wiwi. Itu foto sampai robek kata Mbak Yanti. Itu saban hari itu dia berdoa sampai fotonya kebakar. Saya bilang, Tuhan, ternyata kakakku ini diam-diam tuh ternyata apa ya, sayang sama aku, sama Mbak Wiwi gitu. Semuanya sebenarnya disayangi sama dia. Cuman ya itu tante, ibu, om, semua. Mas Bowo sangat sayang sama saya sebenarnya, sama kami semua. Cuma dia seperti bapak, tidak mau banyak ngomong. Kalau saya memang begini. Tapi setelah itu lepas. Itu tante, om, tante, terima kasih semuanya. Sudah datang di 7 hari. Mas Bowo mohon doa. Bapak, Mas Bowo sudah bertemu di sana. Memang 3 hari sebelum Mas Bowo nggak ada, saya didatengin Bapak pakai baju dinas, pakai mobil gas. Saya bilang, oh iya, karena Bapak kan tanggal 1 Bapak meninggal, nggak adanya 1 September. Oh mungkin ngelambang supaya saya doain Bapak pada saat 1 Septembernya itu. Ternyata ini jawabannya, Bapak pergi, Bapak datang jemput Mas Bowo dengan mobil gas, itu aja. Dan saya didatangi Bapak 3 hari sebelum Mas Bowo nggak. Terima kasih tante, om, sudah datang ke 7 hari ini. Ibu, mohon doa juga diberikan kekuatan. Memang ibu udah ikhlas semua, dan berhari-hari memang saya setiap pagi saya lihat foto Mas Bowo, kok tega banget sih ninggalin gue mati. Ya memang kita sering ribut, cuman lepas dari itu kita nggak ada rasa dendam, nggak ada benci, nggak ada apa, itu kakak beradik. Makasih, gitu aja Bu, Pak. Salam, selamat malam. Maka terima kasih. Sudah berarti ya. Saya nggak perlu homili ya. Sudah ya. Seorang gadis perempuan asal Amerika bernama Marsha. Dia seorang mahasiswi di salah satu universitas. Dia dikenal sebagai pribadi yang ceria, riang, dekat dengan orang, supel dan humble. Tapi suatu ketika dia terlihat murung, tertutup, introvert, dan ya tidak seperti biasanya, membuat teman-temannya menjadi curiga. Ada apa nih dengan Marsha? Lalu salah seorang sahabat terdekatnya
yaitu Michaela, menyapanya. Ada apa Marsha, kok engkau berubah beberapa hari belakangan ini? Terus akhirnya dia cerita, papaku meninggal 3 hari yang lalu. Lalu bagaimana? Jasadnya masih aku simpan di dalam rumah. Aku belum rela dan ikhlas untuk mengebumikan jasad dari papaku ini. Lalu Michaela memberikan perhatian yang spesial kepada Marsha dan bilang, "Hei Marsha, coba kamu keluar. Selama 1x24 jam ini aku berikan tantangan sama kamu. Kamu tanya kepada setiap orang yang bertemu, yang kau temui kau tanya, pernah nggak dalam hidup mereka mengalami peristiwa duka cita?" Lalu ya di jalan ketemu seorang anak kecil. "Dek, iya kak, ada apa, mau ngasih permen ya?" "Enggak, kakak mau ngasih pertanyaan uang kaget nih." "Enggak." "Kamu pernah mengalami peristiwa duka cita gak, Dek?" "Pernah kak, kemarin anjingku habis ketabrak dan meninggal. Aku sungguh sangat sedih dan kehilangan." "Oke Dek, terima kasih." Lalu dia berjalan lagi ketemu seorang kakek tua yang udah sangat tua. "Kek, kakek kenapa di sini?" "Ya saya tentu hidup karena saya seorang gelandangan dan seorang diri." "Lalu kemana keluarga kakek?" "Semuanya sudah pergi, tidak mau mengurus aku. Tetapi anakku yang sangat perhatian denganku baru tadi pagi meninggal." "Kenapa kek?" "Dia tertabrak di jalan karena orang menguber waktu ingin berangkat kerja." Terus akhirnya si Marsha melanjutkan perjalanan lagi. Dia bertemu lagi dengan temannya Michaela. "Michaela, aku sudah menyelesaikan tugas yang kau berikan. Karena aku sudah menyelesaikan, sekarang aku ingin tanya sama kamu. Kamu pernah nggak mengalami duka cita?" "Ya tentu. 1 minggu yang lalu ibuku sudah dipanggil oleh Tuhan." Lalu Michaela bilang gini, "Hei Marsha, mau sampai kapan jasad papamu itu kau simpan di dalam rumah? Sudahkah kau tanya tadi semua orang, pernahkah mereka mengalami duka cita?" Lalu si Marsha menjawab, "Semuanya sudah pernah." "Lalu apa yang mereka lakukan?" "Ya dengan tulus, ikhlas dan mengebumikan jasad-jasad orang-orang yang sudah meninggal itu." "Yaudah sekarang cobalah kebumikan dengan selayaknya jasad papamu itu." Lalu akhirnya ia mengiyakan dan semua prosesi pemakaman dilaksanakan sesuai dengan hikmat dan akhirnya ayah dari Marsha itu dikebumikan. Melepas, merelakan, mengikhlaskan seseorang yang kita kenal dalam kehidupan ini memang sungguh sangat tidak mudah dan gampang. Banyak peristiwa-peristiwa yang tentunya kita kenang, seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari Modika tahun 80-90, rekan alumnus dari SMP Tarakan Mita 5, dan juga dari pihak keluarga. Banyak kenangan yang telah dibuat dan diukir oleh Mas Ignatius Triwibowo selama hidupnya. Dan kenangan-kenangan yang disampaikan itu adalah kenangan-kenangan baik, kenangan-kenangan manis, dan seakan menjalani sabda Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan. Bisa bermain musik, gitar tadi, mengiringi teman-teman untuk bernyanyi, merangkul adiknya, menegurnya dengan penuh kehangatan. Mas Ignatius Triwibowo sudah mencerminkan sosok kepribadian Tuhan dan juga sosok Nabi Yeremia pada zaman itu yang mengalami pembuangan kelima kali ke kota Babel. Nabi Yeremia bersama dengan seluruh orang Yerusalem mengalami kehancuran. Maka dituliskanlah di dalam kitab Ratapan. Nabi Yeremia kehadirannya membawa terang. Dia ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi nabi, untuk menjadi pembawa damai, untuk menjadi penyalur perpanjangan lidah Tuhan. Semua bangsa Israel dan juga khususnya kota Yerusalem mengalami kehancuran karena mengalami pembuangan yang kelima kali ke kota Babel. Di situ terjadi ratapan, kertak gigi dan tangisan. Tetapi di dalam kitab Ratapan Tuhan memberikan penghiburan di dalam kesesakan. Karena kata Nabi Yeremia seperti ini di ayat yang 22.
22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kasih setiamu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Sama halnya harapan ini yang dilakukan oleh seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus di sebelahnya. Salah satu penjahat mengolok dia bersama dengan orang-orang ahli-ahli Taurat, para imam-imam. Tetapi yang satu ini, dia menyadari bahwa dia orang berdosa, ia berharap dan ia membutuhkan pertolongan. Akhirnya dia berkata, Tuhan, jika Engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Lalu Yesus memberikan pesan yang sangat indah, dan tentunya juga yang diharapkan bagi jiwa saudara kita Mas Ignatius Triwibowo. Kata Yesus seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Semoga melalui doa-doa kita pada malam hari ini, memperingati 7 hari meninggalnya saudara kita Ignatius Triwibowo, Allah dengan penuh belas kasih memberikan rahmat pengampunan dosa bagi jiwa Mas Ignatius Triwibowo, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan, kedua anaknya, mantu, cucu-cucunya, dan keluarga besarnya. Semoga diberikan penghiburan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dengan kepergian ini menjadi suatu pertanda bahwa kita semua harus saling bersatu padu di dalam kehidupan keluarga, sehingga kita mengharapkan supaya terang kasih Tuhan menyala di setiap tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Amin. Amin. Maka marilah kita nyanyikan lagu peneguhan hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat